Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani Indonesia, bertemu kembali dengan Pak Tani Adli. Ya, Pak Tani Adli dalam channel Adli TV. Ya, channelnya TV-nya para petani Indonesia. Sahabat petani Indonesia, pada kesempatan ini kita akan mengangkat materi kita adalah tentang adlinomik. Adlinomik ini bercerita tentang seputar ekonomi petani desa. Semuanya adalah kita dedikasikan pembahasan ini, kajian-kajian yang kita lakukan. Semuanya adalah untuk kesejahteraan para petani Indonesia. Oleh karena itu, kawan-kawan, sahabat-sahabat petani semua yang mendukung channel ini, silakan untuk mensubscribe, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya. Insyaallah channel ini kita dedikasikan untuk kebaikan petani di masa yang akan datang. Sahabat petani, adlinomik pada kesempatan ini kita akan membahas tentang menyentuh pendapatan petani. Pendapatan adalah satu persoalan mendasar yang terjadi di tingkat petani Indonesia. Kami melihat hampir di seluruh daerah, hampir di seluruh kawasan. Jadi yang terjadi adalah pendapatan yang rendah yang dialami oleh para petani-petani kita. Bahkan mungkin sudah mendekati kepada garis-garis kemiskinan mereka itu. Itulah realitasnya. Kalau kita ingin tahu, datanglah ke desa-desa. Bertemulah dengan mereka, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana apa yang mereka makan dan apa yang mereka hadapi sehari-hari. Kita akan bisa melihat dengan jelas bahwa persoalan besar mereka itu adalah pendapatan. Nah, sahabat petani, kenapa kami mengangkat ini? Karena ini paling krusial. Karena petani-petani kita ini yang mayoritas di Indonesia, mestinya mereka mendapat porsi pembangunan yang lebih memadai. Tapi kemudian yang terjadi adalah bahwa kehidupan mereka, pendapatan mereka tidak serta-merta terangkat selama ini. Nah, kami mencoba memberikan pandangan tentang pendapatan petani ini. Semoga ini nanti akan menjadi masukan bagi kita bersama, dan bagi penggiat-penggiat petani bisa menjadi dasar bahwasanya yang harus kita sentuh dari kehidupan petani itu adalah bagaimana merubah struktur pendapatan petani. Inilah yang paling krusial ketika struktur pendapatan ini bisa kita rubah dan bisa kita tingkatkan, maka disitulah kesejahteraan akan mereka dapatkan. Nah, sahabat petani, dalam materi ini ada 3 bagian. 3 bagian. Yang pertama adalah realitas pendapatan petani pada saat ini. Kami sering berkeliling ke desa-desa, bertemu dengan petani-petani, bertemu dengan kelompok tani, berdiskusi dengan mereka. Realitasnya bahwa sebagian besar dari petani-petani itu mereka menghadapi kesulitan hidup karena pendapatan mereka yang sangat rendah. Kami dalam berbagai kesempatan pernah menghitung tentang jumlah pendapatan petani khusus untuk petani sawah yang menanam padi. Kami ambil satu daerah di Kabupaten Solok. Itu daerahnya cukup bagus, perairannya juga masih bagus sawah-sawahnya. Ternyata apa yang kami temui bahwa pendapatan petani kita itu tidak lebih, hasil tani padi itu tidak lebih 4 ton per hektar. Kalau hasil
padi hanya 4 ton per hektar, berarti kalau kita hitung berapa pendapatan petani itu, kan 3 kali. Misalnya harga gabah kering itu adalah 6.000, berarti pendapatan petani itu hanya 24 juta untuk waktu 4 bulan. Nah, kalau misalnya kita bagi menjadi per bulan, maka kemudian menjadi hanya 6 juta. Itu belum termasuk biaya. Nah, biaya-biaya pertanian yang mendasarkan pertanian kepada pupuk kimia kan itu relatif lebih tinggi. Kami menghitung bisa sampai 50% dari biaya pertanian itu sudah terserap untuk input ya dalam menanam padi. Berarti hanya 3 juta bersih pendapatan petani untuk menanam padi di sawah per bulan, dan itu untuk 1 hektar. Kemudian kami menemukan bahwa jarang sekali petani yang memiliki lahan 1 hektar. Kebanyakan yang mereka hanya punya lahan 1/4 hektar rata-rata. Kalau misalnya kita ambil patokan 1/4 hektar, berarti pendapatan petani itu hanya di kisaran ya kita bagi 4 berarti Rp750.000 per bulan. Kita bisa bayangkan bagaimana caranya para petani-petani kita ini akan hidup di desa dengan pendapatan hanya 750.000. Nah, ini yang menjadi problem mendasar. Nah, maka kemudian kami dalam pengembangan pertanian, dalam upaya-upaya menggiatkan untuk pengembangan petani ini, kami menawarkan ya beberapa solusi ya dalam merubah struktur pendapatan petani ini. Yang pertama adalah strategi kita untuk pertanian utama yang dilakukan di dalam satu daerah, misalnya di satu desa. Misalnya di situ mereka utamanya adalah menanam padi misalnya. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah memaksimalkan hasil. Nah, misalnya seperti tadi dalam kasus pada umumnya hasil padi yang hanya 4 ton per hektar. Nah, kita harus bersama-sama memikirkan ya kan berbagai aspek ya yang ada di dalam bertanam padi ini agar pendapatan yang hanya 4 ton itu atau hasil yang hanya 4 ton itu bisa kita tingkatkan, mungkin menjadi bertahap menjadi 6 ton, kemudian bertahap menjadi 8 ton, kemudian jadi 10, bahkan sampai 12. Karena di berbagai daerah tertentu sudah ada yang sudah bisa mencapai 12 ton per hektar, ada yang 10 ton per hektar. Nah, ini tentu perlu upaya keseriusan dari kita semua, dari semua pihak yang terkait, atau kita bersama-sama lah memikirkannya. Karena secara sederhana bisa kita urai satu persatu. Kenapa produktivitas rendah? Mungkin dari aspek pengelolaan tanah ya. Nah, dari pakar-pakar yang kami temui dan berdiskusi, rata-rata tanah kita sekarang, karena pertanian dengan basis pupuk kimia yang cukup masif ya, berpuluh-puluh tahun ya, maka terjadilah terdegradasi ya kan, penurunan kualitas lahan gitu. Lahan-lahan kita itu menjadi lahan-lahan yang tidak subur. Nah, ini menjadi problem pertama. Nah, tentu harus ada upaya kita kembali untuk mengembalikan tingkat kesuburan tanah, rekayasa tanah ya. Solusinya seperti itu. Pertanyaannya adalah sejauh mana kita telah melakukan bersama untuk melakukan rekayasa tanah ini untuk memperbaiki. Yang kedua dari sisi pembibitan ya. Kami menemukan bahwa banyak di antara petani-petani kita mereka tidak punya akses yang cukup terhadap bibit-bibit unggul, varietas-varietas unggul. Kemudian cara bertani, kemudian memanfaatkan teknologi-teknologi tepat guna atau memanfaatkan cara-cara bertani yang itu sudah terbukti baik kan dari hasil-hasil penelitian. Contoh sederhana saja misalnya, pada hari ini sebagian besar dari petani-petani kita ini masih membakar jerami. Padahal jerami itu adalah unsur hara. Kenapa kemudian tidak kita upayakan untuk mengembalikan jerami ini
ya kan, ke dalam tanaman padi kita yang kemudian kita olah. Dan itu ya kan, beberapa kawan-kawan yang telah mencobakan itu terbukti bisa meningkatkan produktivitas hasil. Ya, kemudian hal-hal lain misalnya adalah ya kan, kenapa kita tidak mulai untuk mencoba mengalihkan sistem pertanian yang berbasis pupuk kimia yang selama ini, dan kondisi pupuk juga tidak tersedia, apalagi pupuk subsidi sudah sangat terbatas sih kan di negara kita. Kenapa kita tidak mulai mencoba untuk misalnya menggunakan pupuk organik? Seluruh unsur-unsur hara yang ada di desa, kan, sampah-sampah rumah tangga, kenapa kemudian kita tidak olah itu menjadi pupuk-pupuk organik yang kemudian itu akan menjadi dasar kita bertani di satu tempat. Nah, inilah sahabat petani semua yang kita harus lakukan untuk perbaikan. Ya, kami menyebut untuk menyentuh pendapatan petani itu kita harus meningkatkan produktivitas ya dari pertanian-pertanian utama yang ada. Kemudian yang kedua, kan, strategi kita harusnya adalah berusaha untuk meragamkan pendapatan. Jadi menambah ya kan jumlah komoditi. Jadi kalau misalnya di situ mereka mayoritas menanam padi, mestinya juga ada perkebunan yang secara masif mereka lakukan juga. Apakah itu menanam alpukat, menanam durian, menanam pala, ya kan, atau minyak atsiri dan sebagainya. Kemudian di sisi lain juga bisa nanti dengan beternak ayam unggul, beternak bebek unggul, kemudian bebek petelur, bebek pedaging, ayam petelur, ayam pedaging, kemudian ikan nila dan sebagainya gitu. Kemudian ikan emas, kemudian ada sapi, ada kambing gitu. Nah, kenapa misalnya kita di satu desa tidak berusaha misalnya kita bangun misalnya kandang sapi misalnya untuk kapasitas 200 ekor. Nah, para petani-petani kita, rumah tangga di desa itu bisa meletakkan sapinya di sana. Kita pelihara bersama-sama. Ada nanti yang mengurusnya secara khusus, ada nanti yang membuat pakannya bersama-sama. Nah, ini adalah strategi yang kedua untuk kita bisa memperbaiki pendapatan petani. Kalau di Minang itu ada satu filosofi bahwa hidup di desa, hidup di nagari itu baru akan cukup kalau padi masak, jagung maupih, dan taranak berkembang biak. Jadi tidak bisa bertani itu hanya menggunakan satu komoditi saja. Nah, tentu harus ada upaya ini untuk mengembangkan dalam satu desa. Siapa yang akan menggarap ini? Siapa yang akan memikirkan ini, bekerja untuk ini? Ya tentu ya kita semua, masyarakat Indonesia. Kami mengatakan bahwa ya kan kita dengan segala keterbatasan yang kita hadapi hari ini, kondisi ekonomi yang susah, kondisi ekonomi yang dilanda, ya mungkin sudah di gerbang resesi ekonomi dunia. Terakhir juga ya kan pemerintah terpaksa menaikkan BBM. Nah, ini memang harus ada upaya-upaya sungguh-sungguh dari kita untuk menata ulang ekonomi petani kita ini. Begitu para sahabat semua. Nah, kemudian apa? Itulah realitas dan itulah harus yang kita lakukan. Nah, maka kemudian kalau kami mengatakan bahwa desa ini harus kita pikirkan bersama menjadi pusat bangkitan ekonomi. Nah, kalau misalnya kita jujur ya, kami sering ke desa-desa itu. Seperti tidak ada gerak ya. Tidak ada gerak ekonomi gitu di desa-desa itu. Karena memang tidak ada yang menggerakkannya gitu. Tidak ada penggerak-penggerak yang memang secara masif ya, secara kontinu dan sungguh-sungguh bersama-sama kita gerakkan. Dan ini yang terjadi. Akhirnya persoalan pertanian ini diserahkan saja kepada petani-petani kita yang mereka memang ya sudah lemah keadaannya, ekonominya payah ya kan, urusan-urusan dapur saja ya kan mereka ya kan begitu susahnya. Nah, bagaimana mereka akan bangkit menjadikan di satu desa itu akan menjadi pusat-pusat bangkitan ekonomi.
Kami mengatakan bahwa untuk itu semua, setidaknya nanti ya secara bersama-sama kita harus fokus untuk menjadikan desa itu sebagai pusat bangkitan ekonomi. Itu adalah pertama, kita harus mengorientasikan pertanian kita ini ke agribisnis. Agribisnis itu adalah berbisnis di bidang pertanian. Komoditi kita harus unggul. Komoditi yang dihasilkan oleh petani kita harus baik, unggul, berkualitas, kontinu, kemudian dalam jumlah yang cukup ya. Kemudian harus kita mampu mendistribusikannya dengan baik. Kita jual ke kota, jual secara online gitu. Kemudian pasar-pasar peluang yang ada ya kan kita gunakan sedemikian rupa membuat pasar-pasar kecil di tingkat desa. Nah, itu adalah inovasi-inovasi agribisnis yang harus kita lakukan. Itu yang satu. Yang kemudian yang kedua adalah agroforestry, itu hutan. Kita punya potensi hutan yang cukup luas kan. Kami menemukan bahwa satu desa itu yang memiliki kan ribuan hektar hutan. Yang sebetulnya itu bisa kita gunakan, kita manfaatkan. Paradigma kehutanan sekarang juga sudah berubah bahwa untuk menjaga hutan, masyarakat itu harus dilibatkan. Masyarakat itu harus mendapat efek ekonomi dari pengelolaan hutan. Tumbuhan-tumbuhan misalnya atsiri seperti misalnya adalah serai wangi, kemudian kayu putih, pala, kenanga, ya kan, kemudian dan berbagai jenis ya kan, semuanya itu bisa kita tanam di hutan-hutan kita. Bahkan pemerintah juga sudah menyediakan sarana yang disebut dengan hak pengelolaan hutan dalam bentuk yang namanya hutan desa. Silakan nih kan masyarakat desa kemudian dengan pemerintahan desa bersama-sama mengolah lahan-lahan kita, lahan-lahan hutan kita untuk kemudian kita jadikan sebagai ladang-ladang kita menanam berbagai komoditi-komoditi yang unggul, rempah-rempah yang itu nanti sangat dibutuhkan oleh di pasar-pasar lokal maupun internasional. Dan yang terakhir adalah kita harus fokus kepada agriwisata. Kami mengatakan bahwa tidak mesti juga setiap desa itu punya infrastruktur yang lengkap gitu. Karena yang dijual di desa itu adalah suasana desanya, tetapi tetap harus ada satu yang memberikan daya tarik tersendiri. Nah, itulah yang kita gunakan adalah ya kan itu agriwisata berbasis kebun. Desa-desa itu harus memiliki ciri-ciri kebun tertentu yang kemudian itulah nanti yang akan memancing orang datang kan. Kenapa tidak kita buat misalnya ada desa mangga, ada desa alpukat, bahkan desa kurma. Kurma yang habitat aslinya tumbuh di Arab Saudi ya, di daerah Timur Tengah. Itu sudah terbukti sekarang bisa tumbuh bagus di daerah tropis seperti Indonesia ini. Kami sudah menemukan penggiat-penggiat kurma itu sudah berhasil mengembangkan. Kenapa kita tidak membuat nanti desa kurma yang insya Allah itu nanti akan datang orang melihatnya. Orang akan datang berkunjung. Ketika orang berkunjung maka geliat ekonomi itu kemudian akan tumbuh. Pasar akan ada. Itulah ekonomi petani desa. Itulah yang harus kita lakukan untuk merubah pendapatan petani-petani Indonesia. Demikian sahabat petani, materi kita hari ini semoga memberi inspirasi, memberi perenungan bagi kita, bagi semua kita yang ada di Indonesia untuk kembali berpikir bagaimana kita mengembangkan petani Indonesia. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah menonton channel ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini berkembang di masa yang akan datang. Insya Allah channel ini didedikasikan. Adli TV ini adalah TV-nya petani Indonesia. Kita akan berusaha nanti memberikan beragam bentuk kegiatan dan acara-acara semuanya dalam rangka pemberdayaan petani-petani Indonesia untuk kesejahteraan mereka agar mereka bisa menjadi tuan di negerinya sendiri. Negeri Indonesia yang gemah ripah ini mestinya adalah menjadi pusat-pusat agribisnis ya kan, pusat pertanian dunia. Karena daerah-daerah kita adalah daerah yang subur. Demikian sahabat petani, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.